Halo anak-anak, selamat pagi. Jadi di sini kembali lagi ya sama Ibu. Kita akan belajar tentang trigonometri bagian yang kedua. Jadi sekarang kalian akan mempelajari mengenai sudut-sudut yang berelasi. Sudut-sudut yang berelasi, tapi untuk video kali ini kita hanya belajar sudut yang berelasi pada kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi di sini Ibu akan buat kuadrannya dulu. Nah, ini kuadran. Jadi di sini ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran yang keempat. Tapi kali ini kita khusus belajar kuadran 1 dan kuadran 2 dulu. Nah, untuk kuadran yang pertama itu batas sudutnya hanya sampai 90 derajat. Jadi untuk kuadran pertama itu batas sudutnya hanya sampai 90 derajat. Kemudian untuk kuadran kedua itu sampai 180 derajat. Kuadran yang ketiga batasnya itu adalah 270 derajat. Dan kuadran yang keempat itu batasnya adalah 360 derajat. Termasuk juga 0 derajat ada di sini. Nah, jadi untuk sudut-sudut yang berelasi pada kuadran 1 itu batas atasnya adalah 90 derajat. Di mana akan dirumuskan dengan 90 derajat dikurangi alfa. Jadi 90 derajat dikurangi alfa, di mana nilai dari sudut di kuadran 1 adalah semuanya bernilai positif. Ya, sin, cos, tangen itu nilainya positif. Selanjutnya di kuadran kedua itu nilainya adalah 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi dengan alfa. Jadi ada dua ya. Karena di sini batasnya 180 derajat, kalian bisa menggunakan 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, untuk nilai positif pada kuadran kedua itu adalah sinus. Jadi sinusnya yang bernilai positif, sementara yang lainnya adalah bernilai negatif. Jadi untuk kuadran 1 itu semuanya positif, di kuadran kedua hanya sinusnya yang positif. Untuk mencari nilai sudutnya, sudut pada kuadran 1 kalian bisa menggunakan 90 kurangi alfa. Kuadran 2 kalian bisa memilih antara 90 plus alfa atau 180 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, untuk kuadran 3 itu nilainya 180 karena batasnya kan 270 ya, antara 180 sama 270. Jadi 180 ini ditambahkan dengan alfa atau 270 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, di kuadran 3 ini tan yang akan bernilai positif. Jadi yang lainnya bernilai negatif. Sementara di kuadran 4 itu batasnya 270 sampai yang tertinggi adalah 360. Jadi di sini adalah 270 derajat dikurangi alfa ditambah alfa atau 360 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, yang di sini yang bernilai positif adalah kosinus. Hanya kosinusnya yang positif. Nah, inilah bentuk dari kuadran sudut-sudut yang berelasi. Tapi sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai sudut yang berelasi pada kuadran 1 dan 2. Ingat ya, kuadran 1 dan 2. Untuk kuadran 3 dan 4 itu kalian tunggu video berikutnya. Nah, untuk sudut berelasi pada kuadran 1 dan 2 itu akan mempunyai nilai-nilai tersendiri yang bisa kalian cari nantinya. Nah, yang pertama kita akan menuju kuadran 1. Kuadran 1 itu sinusnya untuk sin 90 dikurangi alfa itu nilainya akan sama dengan cos alfa. Jadi sin 90 dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Cos alfa yang ini ya. Kemudian untuk cos 90 kurangi alfa itu akan sama dengan sin alfa. Terakhir untuk tan
tan 90 dikurangi alfa itu nilainya akan sama dengan kotangen alfa. Nah, jadi semua nilainya positif di sini. Cos positif, sin positif, kotangen positif ya. Jadi ingat lagi, sin 90 kurangi alfa itu akan sama dengan cos alfa. Cos 90 kurangi alfa itu akan sama dengan sin alfa. Alfa yang dari sini ya. Tan 90 kurangi alfa itu sama dengan kotangen alfa. Semua nilainya adalah positif. Positif, positif, positif. Selanjutnya untuk kuadran kedua. Kuadran kedua. Jadi di kuadran 2 untuk nilai sin 90 kurangi alfa itu akan sama dengan cos alfa. Ingat ya, di kuadran 2 yang positif hanya sin. Yang lainnya bernilai negatif. Jadi dia sin 90 kurangi alfa dia akan menghasilkan positif cos alfa. Ingat, di kuadran 2 yang nilainya positif hanya sin. Sementara untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2 yang nilainya positif hanyalah sin. Yang lainnya bernilai negatif. Selanjutnya untuk cos. Cos 90 tambah alfa itu akan sama dengan min sin alfa. Selanjutnya tangen. Tangen 90 tambah alfa itu akan sama dengan min kotangen alfa. Nah, jadi seperti itu. Di kuadran 2. Selanjutnya ada yang 180 minus ya, karena kuadran 2 itu kan rumusnya 2. 90 plus alfa dan 180 dikurangi dengan alfa. Nah, untuk nilai sin 180 dikurangi alfa itu akan sama dengan sin alfa. Nah, di sini kembali lagi sinusnya adalah bernilai positif, sisanya bernilai negatif. Berarti kalian sudah tahu jawabannya. Kalau cos dan tan itu akan menghasilkan negatif. Cos 180 dikurangi alfa jelas akan menghasilkan negatif dari cos alfa. Selanjutnya tan 180 dikurangi alfa itu akan menghasilkan min tan alfa. Jadi alfa sebelah sini ya. Untuk kuadran 2 itu ingat rumusnya ada 2. Yang pertama adalah 90 ditambah alfa, yang kedua adalah 180 dikurangi dengan alfa. Dan ingat untuk kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Jadi hanya sin ini yang akan menghasilkan nilai positif. Jadi di sini ada positif ya, sisanya negatif, 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 negatif. Ini positif yang terakhir. Nah, selanjutnya ada contoh soal ya. Jadi contoh soal yang akan Ibu berikan itu tentukan nilai dari sin 50 derajat, tan 40 derajat, dan cos 35 derajat. Untuk sin 50 derajat kita akan bahas sekarang. Untuk tan 40 derajat dan cos 35 derajat itu digunakan untuk tugas. Dan ingat pengumpulan tugasnya itu di grup WA, termasuk juga absen kalian. Jadi sekarang kita bahas ya. Sin 50 derajat itu akan sama dengan berapa? Nah, karena di sini adalah 50 derajat, kita bisa menggunakan kuadran yang pertama dengan rumus sin 90 derajat dikurangi alfa. Jadi sin 90 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena dia besarnya 50 derajat ya, berarti masih bisa masuk di kuadran pertama. Bagaimana dengan nilai sinnya? Apakah positif atau negatif? Karena kuadran pertama semua bernilai positif, berarti hasilnya akan menghasilkan nilai yang positif. Jadi di sini akan menghasilkan sin 90 derajat dikurangi alfanya menjadi 40 derajat. Kenapa 40 derajat? Karena 90 kurangi 40 itu menghasilkan 50
Kan yang kita cari adalah sin 50 derajat ini. Jadi kita harus tentukan alfa, di mana alfa 90 derajat dikurangi alfa yang kita buat itu harus menghasilkan 50. Jadi di sini tentu saja 40 ya, karena 90 dikurangi 40 itu sama dengan 50. Nah, di sini akan menghasilkan cos 40 derajat sesuai dengan rumus tadi, di mana sin 90 kurangi alfa itu akan sama dengan cos alfa. Jadi di sini akan menghasilkan nilai cos 40 derajat. Di mana cos 40 derajat itu besarnya 0,766. Nah, seperti itu ya cara pengerjaannya. Dari mana dapat 0,766? Ya, kalian gunakan kalkulator saintifik. Biasanya di handphone kalian itu sudah ada ya, sudah dicantumkan sendiri kalkulator saintifik yang ada sin cos tannya. Itu kalian bisa pencet di sana nanti untuk cari ini. Selanjutnya untuk tugas kalian kerjakan tan 40 dan cos 35. Silakan dikerjakan dengan baik, jangan lupa dikumpulkan di WA group. Terima kasih.